Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias Dwi Cahyani dengan NIM 220210402041 beserta rekan saya Daniel Ihwan Nur Cahyo dengan NIM 220210402109. Kami dari kelompok 10 mempersembahkan pembahasan tentang kajian lapang kompetensi guru di Indonesia. Menurut Eccles dan Sadli dalam Mulyana tahun 2017 menjelaskan bahwa istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence dengan arti kecakapan, kompetensi atau kewenangan. Nah, kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang hingga menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia mampu melaksanakan berbagai tindakan kognitif, selektif, dan psikomotorik dengan optimal. Kompetensi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai profesi, termasuk profesi guru. Kompetensi tidak hanya menjadi landasan untuk melaksanakan tugas dengan baik, tetapi juga merupakan modal penting untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, kompetensi guru menjadi fondasi untuk mendidik generasi penerus agar menjadi individu yang berkualitas. Pernyataan tersebut menurut Manang tahun 2020. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya dalam bab 4 pasal 8, pasal ini mengatur bahwa seseorang guru harus memiliki beberapa kualifikasi seperti akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani, rohani, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru memerlukan persiapan yang matang untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dipahami, dikuasai, dan diterapkan oleh guru. Definisi kompetensi ini juga sejalan dengan pandangan Depdiknas yang menjelaskan bahwa kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar dapat menjelaskan tugasnya dengan baik yang pada gilirannya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam kompetensi guru. Menurut John Helmy tahun 2015, kompetensi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, memahami karakteristik peserta didik, dan mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini. Artinya, guru harus terus mengembangkan penguasaan ilmu atau materi yang diajarkan dalam sekolah. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat ada kompetensi kepribadian. Nah, dengan kompetensi ini terkait dengan guru sebagai teladan. Artinya, guru harus memiliki kepribadian dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak, sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya yakni tentang implementasi kompetensi guru di Indonesia. Kelompok kami mengambil beberapa contoh dari artikel mengenai implementasi kompetensi guru di Indonesia. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Contoh dari kajian lapang pada kompetensi pedagogik yakni pada sebuah artikel yang meneliti tentang kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada SMPN 3 Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru di SMPN 3 Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, memiliki perencanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMPN 3 Inginjaya dimulai dengan mendalami masing-masing materi pelajaran, memberikan sejumlah latihan atau pekerjaan rumah kepada peserta didik, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian, guru di SMPN 2 Inginjaya juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya guru di SMPN 3 Inginjaya Kabupaten Aceh Besar memiliki kompetensi pedagogik yang baik dan dapat membentuk dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi, kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang harus dibuktikan pada kegiatan belajar mengajar, seperti adanya perencanaan pembelajaran yang memuat tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, bahkan mekanisme-mekanisme guru yang digunakan untuk mengajar di salah satu kelas seperti itu. Kemudian, implementasi kompetensi guru di Indonesia yang kedua, yakni ada kompetensi profesional. Kami mengambil salah satu artikel di jurnal sebagai contoh implementasi kompetensi guru, khususnya kompetensi profesional. Nah, contoh kajian lapang diambil dari artikel yang berjudul Kompetensi Profesional Guru MA atau Madrasah Aliyah An-Nur, Setu Patok, Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini membuktikan bahwasannya guru di MA An-Nur, Setu Patok, Kabupaten Cirebon sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan khususnya tentang berbagai aspek pembahasan di setiap materi, sebab hampir semua guru yang mengajar di sana itu sudah sesuai dengan basic keilmuannya. Selain itu, guru di SMA atau MA An-Nur juga mampu mengolah materi pelajaran dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi sudah melibatkan iptek di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di sisi lain, guru-guru di MA atau Madrasah Aliyah An-Nur juga mampu mengolah materi pelajaran dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan diri. Jadi guru di situ untuk mengembangkan ilmunya itu sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di sisi lain juga, karena keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah An-Nur Setu Patok Kabupaten Cirebon, alias di sana itu masih sedikit sekali fasilitas iptek di sana, maka dari itu dalam praktik pelaksanaan pembelajaran, beberapa guru lebih memilih memanfaatkan media yang lebih sederhana, sehingga dengan begitu beberapa guru tersebut tidak semuanya menggunakan iptek karena memang sarana dan prasarananya kurang memadai. Kemudian alasan guru-guru di MA atau Madrasah Aliyah An-Nur memanfaatkan media pembelajaran yang sederhana karena alasan untuk mengefektifkan waktu. Sebab jika memakai media pembelajaran berbasis iptek, maka dari itu guru berpikir bahwa guru tersebut masih akan belajar dan mengajari bagaimana mekanisme media pembelajaran yang berbasis iptek kepada murid-muridnya. Namun, meskipun guru-guru di MA atau Madrasah Aliyah An-Nur menggunakan media pembelajaran berbasis iptek atau tidak, mereka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kompetensi profesionalnya untuk memberikan pelajaran yang baik dan benar kepada peserta didik. Seperti itu. Itu kompetensi sosial.
kami mengambil contoh kajian lapang dari artikel yang berjudul Kompetensi Sosial Guru dalam Berkomunikasi Secara Efektif dengan Siswa Melalui Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri Rojowinangun 3, Kota Gede, Yogyakarta. Nah, penelitian ini membahas kompetensi soal sosial guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru di SD Negeri Rojowinangun 3, Kota Gede, Yogyakarta dalam berkomunikasi sudah baik, meskipun belum optimal. Guru berusaha meningkatkan kompetensi sosialnya dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, menerapkan materi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan rangsangan agar siswa dapat aktif dan mandiri dalam belajar. Namun, hambatan seperti siswa yang kurang memperhatikan atau sulit untuk tenang atau juga bermain selama pembelajaran masih menjadi tantangan, sehingga guru perlu meningkatkan kompetensi sosialnya secara lebih matang untuk menghadapi beberapa tantangan siswa yang ada. Yaitu kompetensi kepribadian. Nah, contoh yang kami ambil dari artikel yang berjudul Kompetensi Kepribadian Guru Matematika di Madrasah Sanawiyah. Nah, kompetensi ini guru yang termasuk dalam kategori terampil melibatkan beberapa aspek seperti kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, dan kepribadian yang berwibawa, serta kepribadian yang berakhlak mulia. Nah, hal ini ditunjukkan dengan sikap guru matematika di Madrasah Sanawiyah yang berkaitan dengan norma hukum, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, bertindak sesuai dengan norma religius seperti iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Meskipun guru matematika di madrasah ini di tanah kampung ini memiliki kualitas yang baik dalam hal kestabilan pribadi, kedewasaan, kebijaksanaan, dan kewibawaan, tapi masih terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kompetensi ini, seperti kondisi siswa, lingkungan sekolah, serta elemen lainnya yang tidak diteliti secara langsung dalam studi ini. Setelah mengetahui apa itu kompetensi guru dan implementasinya di sekolah, mari kita membahas kajian lapang kompetensi guru yang ada di Indonesia. Banyak berita-berita yang membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kompetensi guru. Salah satunya adalah berita yang terbit pada tahun 2019 lalu. Berita tersebut menyinggung rendahnya kompetensi guru di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Hesti yang merupakan konsultan relawan Sekolah Literasi Indonesia atau Kawan SLI yang bertugas di Cianjur, Jawa Barat. Di salah satu madrasah ibtidaiyah atau MI yang Hesti dampingi, 5 dari 9 guru yang ada bukanlah sarjana pendidikan atau bukanlah lulusan sarjana pendidikan. 5 orang guru tersebut hanya tamatan SMA. 3 orang diantaranya tengah kuliah semester 4 jurusan PGSD. Hal ini tentu berdampak pada tidak memadainya kompetensi yang dimiliki para guru tersebut dalam mengajar, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Berbeda kasus lagi di sekolah dasar yang juga didampingi Hesti. 14 orang gurunya telah bergelar sarjana pendidikan dan salah satunya kini tengah menempuh pendidikan S2. Namun ironisnya guru-guru tersebut tidak mau mengembangkan dirinya untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Mereka merasa telah cukup dengan ilmu dan pengetahuan yang kini mereka miliki. Guru-guru tersebut juga tidak pernah menggunakan media pembelajaran dan selalu mengajar dengan metode ceramah atau penugasan saja. 2 kasus tersebut hanya sebagian kecil dari permasalahan tentang kualitas guru yang Hesti temukan di lapangan. 2 kasus tersebut telah mampu menggambarkan betapa ironisnya kualitas guru di Indonesia. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata untuk membenahi masalah kualitas guru ini, maka ini dapat berimbas pada keberhasilan pendidikan di Indonesia, sebab kemajuan pendidikan di Indonesia tetaplah sebatas angan-angan belaka. Itu merupakan contoh kasus tentang kualitas kompetensi guru yang ada di Indonesia. Mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana perspektif guru-guru zaman sekarang tentang rendahnya kompetensi guru di negara kita.
Perkenalkan, saya Quratul Aini. Saya merupakan guru di sebuah lembaga bimbingan belajar di Jember. Saya merupakan lulusan mahasiswa program studi pendidikan fisika di Universitas Jember. Mengenai beberapa kasus yang berkaitan dengan rendahnya kualitas guru di Indonesia itu sangat amat mengancam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebab kompetensi guru harusnya penting untuk menjadi landasan bagaimana guru itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Menurut saya, sebagai seorang guru di Indonesia, pentingnya kompetensi guru tidak bisa diabaikan. Kompetensi guru mencakup 4 aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempat aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut saya, beberapa faktor yang menyebabkan kompetensi guru di Indonesia tidak sesuai harapan. Di antaranya, kualifikasi akademik yang tidak memadai, kurangnya pengembangan diri, metode pengajaran yang konvensional dan kurangnya dukungan serta pendampingan. Akibatnya, kualitas kompetensi guru di Indonesia menjadi semakin tidak karu-karuan. Dari beberapa kasus yang telah dijelaskan tadi, rendahnya kualitas kompetensi guru di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Nah, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seperti meningkatkan akses dan kualitas pelatihan, serta sertifikasi bagi guru, memperluas program pendampingan dan pelatihan bagi guru di seluruh wilayah Indonesia, dan mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas kompetensi guru di Indonesia dapat meningkat, sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia. Begitulah penjelasan mengenai kajian lapang kompetensi guru, bahwa kompetensi guru memiliki arti kompetensi yang mencakup 4 aspek utama, di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, kompetensi profesional, yakni kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan ilmu guru, kompetensi kepribadian, yakni kompetensi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku guru, dan kompetensi sosial, yakni kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi guru. Implementasi kompetensi guru yang kami ambil merupakan implementasi yang harusnya dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, meskipun implementasi yang dilakukan oleh guru-guru di Indonesia harus sesuai dengan aturan kompetensi yang ada, masih banyak guru-guru di Indonesia yang melanggar kompetensi tersebut. Nah, kajian kasus tersebut sudah kami rangkum dalam video dengan menyertakan pendapat dari seorang guru yang juga merasa resah akan adanya kasus tentang banyaknya kompetensi guru di Indonesia yang dilanggar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa mengetahui tentang apa itu kompetensi guru, jenis-jenisnya, implementasinya di sekolah, dan kajian lapang atau kajian kasus tentang implementasi guru yang ada di Indonesia. Selain itu, sebagai calon guru, mari kita merenungi dan mempelajari bagaimana baiknya atau bagaimana pentingnya kompetensi guru untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Sebab kompetensi guru ini nantinya yang akan mendukung bagaimana proses belajar mengajar di Indonesia semakin meningkat kualitasnya dan bisa bersaing bersama negara-negara maju lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.